teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, bisakah kita menyadari bahwa salib itu adalah kekuatan bagi kita? Ya, kalau kita merayakan hari Jumat Agung, kita kan juga menyanyi, ya kan? Kita harus bangga akan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi kalau kita lihat kenyataan hidup kita, apakah kita bangga akan salib itu? Apakah kita merasa saya itu dikuatkan ketika saya membawa salib itu? Ataukah saya justru akan berpikir seperti orang-orang yang dilawan Paulus, oh salib itu membuat saya malu, salib itu harus saya sembunyikan, salib itu menampakkan kerapuan saya. Selingan sedikit ya, dulu ketika saya kuliah di sini, frater, saya tinggal di seminari Kentungan ini tahun 98, itu adalah zaman reformasi. Kita mulai ikut di dalam gerakan-gerakan pro reformasi zaman itu dengan demo dan macam-macam hal. Ada seorang teman angkatan yang sekarang tinggal bersama kami di seminari juga, yang dalam kegelisahan yang besar karena penculikan aktivis-aktivis, karena situasi kemasyarakatan yang begitu mengerikan pada waktu itu di akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian dia merenung-renung dan muncul ide, aku mau sembahyang, saya mau berdoa. Dan dia menawarkan kepada kami, sopo arep melu aku, siapa mau ikut berdoa. Kami tidak tahu apa yang akan didoakan. Dia hanya mengatakan, saya mau berdoa jalan salib. Lalu dia pulang ke rumahnya, karena rumahnya itu di Kalasan, jadi dekat ya. Ketika dia pulang dari Kalasan, dia sudah membawa bambu-bambu gitu, yang dia rangkai menjadi salib. Dan mulailah dia berdoa. Seingat saya waktu itu hari Sabtu, karena saya waktu itu mengajar di SMP Immaculata, dia mulai berjalan itu. Dan dia mulai berdoa, mendoakan jalan salib itu di kapel seminari tinggi, lalu keluar menyusur jalan Kaliurang menuju perempatan Kentungan itu masih oke jalan, mulutnya dilakban itu, sehingga dia tidak bisa bicara apa-apa, hanya memikul salib dan berjubah itu. Orang bertanya-tanya, cakwi mau apa sih dengan jubah putihnya itu, dengan mulut dilakban, dia memikul salib. Dan itu terus dia pikul sampai di Selokan Mataram sana itu, menjelang UGM. Dan di sana ada pos polisi dan dia dicegat oleh polisi di situ. Kemudian salibnya itu diminta oleh polisi itu. Dan karena dia tidak bisa bicara apa-apa, ya, salibnya itu dia lepaskan, dia tinggal di situ. Dia diizinkan untuk terus berjalan mendoakan jalan salib itu kalau salibnya itu tidak dia bawa. Dan dia terus berjalan sampai keraton, muter lewat IAIN, Sunan Kalijogo itu, dan pulang lagi ke sini. Dan sore harinya dia sharing kepada kami. Dan apa yang dia sharingkan? Ketika saya berjalan dengan salib ini, perjalanan saya terasa ringan. Ada sesuatu yang berarti yang saya bawa. Tetapi perjalanan saya menjadi hampa, hambar, tidak ada rasanya. Justru ketika salib ini diambil oleh polisi-polisi itu. Nah, saya ingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Salib itu kekuatan. Salib yang kita bawa itu justru membuat kita merasa hidup saya ini berarti. Bahwa yang saya pikul ini berat, tetapi saya punya kekuatan untuk menyangganya. Sementara seperti pengalaman teman saya itu, begitu salib itu diambil, pundaknya dibebaskan dari salib, perjalanannya itu terasa hampa, tidak ada artinya. Dan Paulus sekarang justru mengatakan itu. Justru ketika orang memikul salib bersama Kristus, itulah dia memiliki kekuatan. Orang yang pintar itu bukan orang yang menghindari salib. Orang yang pintar adalah justru orang yang mau memikul salib. Karena salib itu adalah ketaatan seorang Yesus kepada Allah yang adalah Bapanya.
Karena salib itu adalah cinta kasih yang tidak terbatas seorang pribadi Yesus kepada murid-muridnya. Ya kan Yesus mengatakan tidak ada seorang yang mengasihi atau tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Sehingga di dalam salib Kristus itu kita temukan inti warta perjanjian baru. Bahwa salib itu adalah ketaatan Yesus kepada Allah. Salib itu adalah cinta kasih Yesus yang utuh kepada manusia, kepada umatnya. Dia mau mencurahkan kasihnya sehabis-habisnya bagi kita. Nah, ini sedikit melenceng dari pembahasan kita, tetapi bisa menjadi ilustrasi paling tidak bagi saya ketika orang tidak bicara tentang salib itu dengan cara yang negatif. Ya kan, kalau kita kehabisan uang, lalu situasi seperti ini, lalu akan mengatakan, Romo saya sedang memikul salib. Loh kenapa kamu mengatakan itu? Karena uang saku saya habis. Loh kenapa habis? Karena saya gunakan untuk main game. Loh salahmu sendiri toh. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, justru membuat makna salib itu miskin. Setiap kesusahan, setiap kesulitan juga yang muncul karena kesalahan kita sendiri, kita mengatakan itu salib. Padahal di dalam peristiwa dan pengalaman hidup Yesus, salib itu selalu adalah wujud ketaatannya kepada Allah dan wujud cinta kasihnya kepada sesama. Tanpa ketaatan kepada Allah, tanpa cinta kasih kepada sesama, segala wujud penderitaan itu tidak layak untuk disebut salib.